Selamat datang untuk kalian yang baru menonton video dari channel YouTube kami. Di sini kami menyediakan review film yang menarik, menegangkan, dan juga menggemaskan. Oke guys, saran dari saya sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa siapkan karak, telo goreng, intil, aspal bakar, dan jangan lupa minum es teh, air putih, air keran, air wudhu, apalah karepmu saksae. Jangan lupa like dan subscribe karena dukungan dari kalian adalah semangat buat kami. Tanpa lama-lama lagi, kita saksikan videonya. Kali ini kita akan membahas film yang berasal dari Jepang. Berkisah seorang pria tampan yang bernama Korusu. Diceritakan Korusu jatuh cinta kepada seorang gadis cantik dan imut. Kebetulan tetangga kamarnya juga bernama Miyachi. Tak diduga ternyata di balik wajah yang cantik dan imut Miyachi tersimpan karakter pembunuh yang sangat sadis. Namun mengetahui hal itu, alih-alih menjauh, Korusu malah mencari Miyachi. Pada film ini, karakter Miyachi digambarkan sebagai pembunuh yang sangat keji, tanpa peduli siapapun itu, termasuk orang yang dicintainya. Akan dibunuh demi memenuhi hasrat membunuhnya. Bagaimana kisah cinta mereka? Apakah Korusu akan dibunuh juga oleh Miyachi? Bagi yang penasaran, simak alur ceritanya. Film ini diawali memperlihatkan seorang pria yang berada di kosannya, yang tampaknya ia sedang kelaparan karena seharian penuh tidak makan. Jadi pria ini bernama Korusu. Jadi ia seorang pengangguran atau pemageran. Mager anjay. Setelah itu, diperlihatkan Korusu yang ingin bunuh diri. Kayaknya sih dia sudah gak tahan jadi pengangguran. Saat membunuh diri, ia gagal. Bagaimana tidak gagal? Ia menggantungkan dirinya dengan ikat pinggang. Lebih parahnya lagi, ikat pinggangnya itu diikatkan ke penggantung pakaian. Goblok bocah gendeng caidian. Alhasil kegagalannya bunuh diri itu membuat lubang di dinding kosnya pun rusak. Dan saat Korusu melihat ke arah lubang itu, ia melihat wanita cantik yang berada di kamarnya. Jadi wanita itu adalah tetangga kosnya. Namanya adalah Miyachi. Dan ia berprofesi sebagai mahasiswa. Singkat cerita, Korusu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri karena ia menjadi bersemangat setelah melihat Miyachi. Yang sepertinya Korusu langsung jatuh cinta ke Miyachi pada pandangan pertama. Akhirnya hari demi hari Korusu memperhatikan Miyachi dari balik lubang itu tanpa disadari oleh Miyachi tersebut. Hingga suatu hari Korusu merasa lapar. Ia pun keluar dari kamarnya. Lalu ia melihat seorang wanita lain yang bernama Haruko. Nampak Haruko yang mengunjungi kakaknya yang mengekos di situ juga, sembari membawa makanan untuk kakaknya. Namun di sini kakaknya tidak menjawab. Korusu yang kebetulan sedang mencari makanan di luar pun melihat Haruko mencandalkan makanannya, dan ia pun langsung mengambil makanan itu dan memakannya. Lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba muncul wanita yang sering ia intip di sini. Korusu agak salah tingkah, namun wanita itu malah memperkenalkan diri. Bukan cuma itu, Miyachi pun mengajak Korusu untuk sarapan bersama. Ya, tentu saja Korusu menerima tawaran itu. Singkat cerita, mereka pun makan. Dan di sini Miyachi mengatakan kepada Korusu untuk terus makan bareng setiap hari. Beruntung banget. Di sisi lain, Korusu terus memperhatikan Miyachi dari lubang dinding itu setiap hari. Hingga suatu ketika Korusu melihat Miyachi membunuh orang di sini.
Korusu seakan tidak percaya dan berpikir itu hanyalah halusinasinya saja. Dan malam berikutnya lagi-lagi Korusu melihat kembali Miyachi membunuh seorang pria. Dan tak sengaja Korusu pun berteriak ketakutan. Lalu Miyachi mendengarnya dan langsung memasukkan pisau ke dalam lubang itu, dan untung saja tidak mengenai mata Korusu. Korusu pun lari dan ternyata ia dikejar oleh Miyachi. Hingga sampai di suatu atap gedung. Lalu di sini Korusu terpojok dan ia pun pasrah untuk dibunuh. Dan sebelum dibunuh, Miyachi berkata kepadanya, "Apa yang kau pikirkan saat ini sebelum aku membunuhmu?" Dan betapa kagetnya Miyachi karena Korusu berkata bahwa saat ini hanya ingin berpacaran denganmu. Dan Miyachi pun tidak jadi membunuhnya. Hai. Kuros-kun, 私を除いて。 Hari-hari mereka pun dilalui dengan bahagia dan Korusu pun masih mendapatkan makanan dari Miyachi. Hingga suatu hari Korusu mendapatkan pekerjaan di minimarket. Lalu keesokan harinya Miyachi mengajak Korusu untuk datang menemaninya di kampusnya. Semua cowok yang mengetahuinya bahwa Miyachi mempunyai pacar merasa cemburu. Bagaimana tidak cemburu? Miyachi wayune pol cuk. Kareshi. 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 Saat mereka berdua sedang jalan pulang, di sini Korusu merasa lapar. Lalu Miyachi mengajak pergi makan. Tapi anehnya, tidak pergi ke restoran atau ke warteg. Miyachi mengajak Korusu melihat untuk membunuh orang. Singkat cerita, setiap Miyachi membunuh orang selalu disaksikan oleh Korusu. Suatu hari Korusu bertanya kepada Miyachi di depanku, dan Miyachi menjawab, "Aku kan pacarmu, jadi gak apa-apa kalau kamu melihatku membunuh. Lagian aku ini seorang pembunuh." Namun Korusu merasa ada yang aneh. Karena setiap Miyachi membunuh tidak pernah masuk ke dalam koran. Suatu hari Korusu pun pulang kerja dan melihat kakaknya Haruko sedang bermain kucing yang bernama Kawasaki. Suatu hari Korusu bertemu Haruko di tempat kerjanya. Saat di kosan, Korusu melihat Miyachi ingin membunuh kakaknya Haruko. Dan di sini Korusu pun penasaran dan langsung masuk ke kamar kosnya Miyachi. Tapi ia malah menemukan orang-orang yang sedang membersihkan kamar Miyachi agar tidak ada jejak yang tertinggal. Lalu di kamar Miyachi, Korusu pun nampak sedang mengobrol dengan seorang wanita, yaitu bos dari Miyachi yang bernama Meiji Reina. Di sini kita sebut saja dia Teh Abel. Lalu Korusu pun bertanya kepada Teh Abel, kenapa Miyachi membunuh Kawasaki padahal ia orang yang baik. Teh Abel pun langsung membawa Korusu ke kamar Kawasaki. Betapa terkejutnya Korusu melihat kamar Kawasaki yang penuh darah dan mayat-mayat kucing yang sudah dibunuh. Wedan cuk, psikopat kucing. Goblok. Korusu pun pulang dan tidur sembari membayangkan betapa mudahnya Miyachi membunuh. Namun tiba-tiba Miyachi muncul dari balik jendela dan Korusu pun terkejut. Miyachi-san, cikai.
Singkat cerita, keesokan harinya, Korusu bertemu Haruko yang mencari kakaknya, yang sudah beberapa hari tidak ada kabar. Lalu di sini saat Haruko dan Korusu berbicara, tiba-tiba Miyachi melihatnya dan mengajak Haruko masuk ke dalam. Tapi Korusu menyuruh Haruko untuk pulang, karena takut Haruko akan dibunuh oleh Miyachi. Besok paginya, Haruko dan Korusu bertemu di kafe. Dan di sini Haruko minta bantuan Korusu untuk mencari tahu kakaknya yang hilang. Kemudian Haruko pun mengajak Korusu ke kamar kakaknya. Tapi Korusu bingung melihat kamar Kawasaki yang tidak ada kucing mati ataupun bercak darah. Ternyata ini telah dibersihkan oleh tim Teabel. Dan Haruko pun menemukan kertas yang bertuliskan kakaknya berada di luar negeri untuk melanjutkan studi. Tentu surat itu tidak benar karena kakaknya sudah dibunuh oleh Miyachi. Suatu hari, Haruko, Miyachi, dan Korusu makan siang bersama dan Miyachi memberikan segelas teh kepada Haruko yang ternyata telah diberi obat oleh Miyachi. Dan setelah diminum oleh Haruko, dia pun tepar. Setelah itu Miyachi berganti baju dan ingin membunuh Haruko. Namun di sini Korusu mencegahnya dan Miyachi tidak jadi membunuhnya. Saat tersadar, Haruko bilang ke Korusu bahwa dia mencintainya. Saat mau ciuman, tiba-tiba datanglah si Teabel. Wei Tian. Dan suatu pagi Korusu tahu bahwa geng Kadal akan membunuh Miyachi. Korusu pun mendatangi base camp geng Kadal tersebut dan menasihati agar tidak membunuh Miyachi. Tapi bukannya diterima dengan baik, Korusu malah dihajar. Bahkan wajahnya sempat diseset menggunakan cutter. Lalu Korusu pun pulang ke kosnya. Dan Miyachi melihat luka Korusu. Dia tidak terima orang yang disayanginya disakiti. Alhasil Miyachi akan mendatangi base camp geng Kadal tersebut. Namun Korusu yang mengetahui hal itu langsung lari ke base camp geng Kadal. Tapi ternyata Miyachi belum sampai di sana. Dan akhirnya di sini Korusu dihajar lagi oleh anak-anak buah geng Kadal tersebut sampai babak belur. Setelah itu Miyachi pun datang dan membunuh semua geng tersebut. Dan setelah itu Korusu dan Miyachi pun berciuman. Namun saat sedang berciuman, tiba-tiba Miyachi menusuk perut Korusu dengan pisaunya hingga Korusu tidak sadarkan diri. Dan di akhir film diperlihatkan Korusu dan Miyachi yang sedang mau pindah rumah. Jadi mereka akan tinggal satu rumah. Dan ternyata tadi Korusu tidak mati. Cuma layarnya yang mati, anjay. Yoroshiku onegaishimasu. Kesimpulan dari video ini adalah percaya saja cinta itu ada. Ya wis, ngono wae. Jika kalian menyukai video dari kami, jangan lupa like dan subscribe karena dukungan dari kalian adalah semangat buat kami.